Kita lanjutkan fungsi kuadrat bagian yang kedua. Nanti jika ada, kita buatkan di sini ada suatu fungsi atau y, kita katakan ini fungsi x, di mana fx itu adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas sekilas tentang ini. Jika nanti nilai a ini lebih besar dari 0, maka grafiknya nanti terbuka ke atas nih. Jika A lebih kecil dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian untuk diskriminannya, di mana diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Atau kita kasih dulu di sini tandanya. Yang ini untuk mencari diskriminan. Untuk D lebih besar dari 0. Kita katakan A-nya juga kita buat di sini lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Jika D lebih besar dari 0, dia akan memotong sumbu X. Kita katakan yang ini adalah sumbu X. Maka A-nya terbuka ke atas dan D memotong. Dia memotong di titik ini. Dan di titik ini. Inilah sumbu X. Untuk D lebih kecil dari 0. Dia tidak memotong garis. Jadi kalau seandainya kita katakan nanti A ini juga lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Ini garis sumbu X. Maka D-nya tidak memotong. Dia ada di atas garis seperti ini. Demikian juga jika D-nya nanti, kita katakan dia lebih besar dari 0, tetapi A-nya ini lebih kecil dari 0. Karena A lebih kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Ini kita ambil sumbu X. Maka dia terbuka ke bawah dan memotong. Grafiknya nanti akan memotong seperti ini. Inilah dia. Dipotong di titik ini. Kalau D di sini lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0, maka grafiknya ini sama dengan tidak memotong di sini. Kira-kira seperti ini. Inilah grafik yang dihasilkan jika D lebih kecil dan D lebih besar dari 0. Jika dia sama, D sama dengan 0. Untuk A lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Bisa kita buatkan grafiknya nanti dia akan menyinggung di sini. Ya. Maka grafik ini menyinggung sumbu X. Demikian juga sebaliknya. Kemudian untuk titik balik grafik atau kita katakan nilai titik puncaknya bisa kita buatkan TP. Ini sama dengan XP dan YP, di mana XP ini kita katakanlah ini sebagai sumbu simetri, di mana X sama dengan XP boleh sama dengan min B per 2A. Kemudian YP ini juga sama dengan min D per 4 kali A. D itu tadi sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi bisa kita buat min B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal nomor 5. Sebab soal nomor 1 sampai nomor 4 telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi langsung aja kita lihat soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Berdasarkan nilai diskriminan, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut akan. Kalau kita lihat dari sini, dari persamaan kalau kita tulis ulang, berarti fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 7. Maka kita lihat nilai A yang ini adalah A, di mana A itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 pasti terbuka ke atas. Bisa kita lihat di sini jawabnya adalah yang A. Kalau mau kita lihat apakah dia memotong atau tidak sumbu X, bisa kita lihat dari nilai diskriminannya. Jika diskriminannya lebih besar daripada 0, dia akan memotong. Tetapi jika lebih kecil, dia tidak akan memotong sumbu X. Tinggal kita uji aja. Berarti dari sini yang ini adalah B dan yang ini adalah C. Maka nilai diskriminannya sama dengan kita masukkan B adalah 4.
4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2 dikali dengan C-nya adalah 7. Maka ini sama dengan 16 dikurang 8 kali 7, 4 kali 2, 8 kali 7 sama dengan 56. Maka hasilnya ini sama dengan min 40. Jadi dia lebih kecil daripada 0, sehingga bisa kita buatkan D lebih kecil dari 0. Jadi gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat fx. Kalau kita tulis ulang di sini, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Maka koordinat titik puncak yang pertama kita cari dulu xp-nya sama dengan atau x, di mana yang ini tadi adalah sumbu simetrinya min b dibagi dengan 2 kali a. Hasilnya sama dengan, kita masukkan nilai b di sini. Ini a-nya sama dengan 1. Kita lihat dulu dari sini. Ini dari titik ini a sama dengan 1, yang ini b-nya ada 2 dan t-nya yang ini adalah 3. Tapi di sini ada min, maka kita buat min, yang ini min 2. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, min b, b-nya adalah min 2 dibagi dengan 2 kali a adalah 1. Min kali min berarti positif, 2 per 2. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian y di titik B sama dengan min. Tadi telah kita tuliskan rumusnya, ini sama dengan b kuadrat dikurang 4ac dibagi dengan 4a. Hasilnya kita masukkan min b tadi dari sini adalah min 2. Min 2 dikuadratin dikurang 4 kali a-nya adalah 1 dan c-nya adalah min 3 dibagi dengan 4 kali 1, di mana a-nya tadi adalah 1. Hasilnya sama dengan, kita tuliskan di sini min 2 kuadrat, hasilnya adalah 4 dikurang min 4 di sini min 3, min 12. Min 12 di sini min jadi positif, kita tulis saja di sini positif 12 dibagi dengan 4. Hasilnya sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4. Jadi koordinatnya ini bisa kita tuliskan itu sama dengan 1 dan min 4. Jawabnya dari sini bisa kita lihat adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Jika titik A min 17 dan titik B 13 terdapat pada kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b. Oke, kalau kita lihat dari titik ini, di mana titik A itu adalah min 17 dan titik B sama dengan, kita buat di sini 13. Yang satu ini, yang ini adalah x, maka yang ini adalah y. Demikian juga yang ini adalah x dan yang di titik ini adalah y. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama kita masukkan dulu titik A. Kita buat kebersamaan ini. Fx itu adalah y. Yang ini fx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah dengan b. Kita masukkan yang fx ini y ini. Sama dengan 7. Di sini x-nya adalah min 1 kuadrat ditambah a kali min 1 ditambah dengan b. 7 sama dengan 1 dikurang, karena di sini min, a ditambah dengan b. Yang ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri juga boleh, atau yang satunya yang kita pindah ke sebelah kiri. 7 dikurang 1 sama dengan min a ditambah dengan b. Min a ditambah b, kita tukaran aja. 7 dikurang 1 ini adalah 6. Kita katakan persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan yang b-nya 13 ini ke persamaan fx tadi. Y-nya adalah 3 sama dengan x-nya 1 kuadrat ditambah a dikali dengan 1
ditambah dengan B. Kita teruskan di sini 3 sama dengan 1 ditambah A tambah B. Pindah ke sebelah kiri, 3 dikurang 1 sama dengan A ditambah dengan B. Jadi A tambah B sama dengan 3 dikurang 1 adalah 2. Kita katakan persamaan yang kedua. Tinggal kita eliminasi, berarti A ditambah B sama dengan 2, min A ditambah B sama dengan 6. Kita jumlahkan, maka yang A-nya habis. Hasilnya 2B sama dengan 8. B-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian yang A kita masukkan ke salah satu persamaan, ke sini juga boleh. Berarti A ditambah B-nya tadi adalah 4 sama dengan 2. A sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kita masukkan nilai A dan B-nya ke persamaan tadi sehingga kita peroleh fx sama dengan x kuadrat ditambah A-nya tadi min 2. Kita masukkan min 2 dikali dengan x ditambah B-nya sama dengan 4. Maka x kuadrat, yang ini min dikali positif negatif. Negatif 2x ditambah 4. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 4. Berarti yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 8. Jika koordinat titik puncak dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah c adalah 20, maka nilai c yang memenuhi. Kalau kita lihat di sini, yang ini adalah x, sedangkan yang ini adalah y-nya. Kita masukkan ke persamaan ini. X-nya adalah 2, berarti kita buat F2 itu sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan C. F2 ini Y-nya adalah 0 sama dengan, kita masukkan nilai X-nya dari sini 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah dengan C. Hasilnya sama dengan 2 kuadrat 4 dikurang 8 ditambah dengan C. 4 dikurang 8 adalah min 4. Ditambah dengan C, pindah ruas berarti 4 sama dengan C atau C sama dengan 4. Jawabnya adalah yang D. Kemudian kita lihat soal nomor 9. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah 6X ditambah A ditambah 1 mempunyai sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan 3. Kita tahu rumusnya X itu sama dengan min B dibagi dengan 2 kali A. Berarti kalau kita teruskan yang ini, kita masukkan nilai X-nya 3 sama dengan min B. B-nya di sini adalah 6. Kita tulis di sini min 6 dibagi dengan 2 kali A. Kita tukaran tempat ke sini, 3-nya yang ke kanan, A-nya yang ke atas. Berarti A sama dengan min 6 dibagi dengan 3 kali 2. Sama dengan min 6 per 6 sama dengan min 1. Min 1 untuk A, kita masukkan ke persamaan ini, Y sama dengan min 1. Kita tuliskan di sini min 1x kuadrat ditambah 6x ditambah min 1 ditambah 1. Hasilnya berarti bisa kita buat ini adalah min x kuadrat ditambah 6x ditambah 0. Tambah 0 ini tidak perlu kita tulis. Yang diminta nilai maksimum fungsi. Untuk Y maksimumnya atau puncak sama dengan min kali B kuadrat dikurang 4 kali AC dibagi dengan 4 kali A. Kita masukkan min B-nya itu adalah tadi 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 1, di mana C-nya adalah 0. Kita masukkan di sini 0 dibagi dengan, atau satu lagi kurungnya ini kurang, kita masukkan lagi 4 kali A-nya adalah min 1. Hasilnya min 6 kuadrat adalah 36.
4 kali min 1 dikali 0 ini 0. Atau boleh ditambah atau dikurang 0 dibagi dengan min 4. Min 36 dibagi min 4 hasilnya sama dengan 9. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video kita yang lainnya.